Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Kesehatan Hutan, di mana pada materi ini kita akan membicarakan terkait pembuatan cluster plot. Biarpun di beberapa materi sebelumnya saya sudah jelaskan secara umum bagaimana membuat cluster plot dan bagaimana sejarahnya kenapa plot ukur dalam pengukuran kesehatan hutan itu menggunakan desain cluster plot atau berbentuk lingkaran. Jadi dalam materi kuliah hari ini, CPMK dan sub CPMK-nya adalah diharapkan mahasiswa memahami tentang cara pembuatan cluster plot, forest health monitoring. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya terkait cluster plot, bahwa desain cluster plot dalam pemantauan kesehatan hutan ini terdiri dari 4 anular plot, 4 subplot, dan 4 mikroplot. Nah, sekarang bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama adalah kita harus menentukan titik ikat. Titik ikat ini penting dan sangat penting buat menjadi titik pertama bagaimana kita akan membuat atau nantinya kalau kita melakukan pemantauan berikutnya sebagai pegangan, ya, sebagai titik awal untuk kepada cluster plot yang dituju. Jadi pertama-tama kita harus menentukan titik ikatnya dulu. Terus kita catat azimutnya, kita catat juga titik koordinatnya, dan kita catat juga titik ikatnya apa. Nah, biasanya titik ikatnya itu harus permanen, ya, supaya kalau permanen tidak bisa dirusak dan lain sebagainya, ya, tidak hilang, intinya begitu. Contoh apa? Misalkan pal batas kalau dalam kawasan hutan. Terus misalkan rumah, jembatan, gitu kan, alur sungai. Nah, itu adalah contoh-contoh titik ikat permanen atau tiang listrik, misalkan gitu ya, kalau ada di kawasan hutan tersebut, atau gubuk-gubuk permanen, ya, gubuk-gubuk kerja yang permanen. Kalau sudah menentukan titik ikat, maka kita harus membuat azimut, ya, azimut yang mengarahkan kepada titik pusat cluster plot pertama atau titik pusat plot pertama. Jadi dari titik ikat ke titik pusat plot pertama itu azimutnya berapa? Misalkan azimutnya 20 derajat, maka kita dengan menggunakan kompas kita bidik ke titik pusat plot pertama. Kalau sudah, kita ukur jaraknya berapa dari titik ikat ke titik pusat plot pertama. Misalkan jaraknya itu 30 meter dari titik ikat ke titik pusat plot pertama, maka kita harus mengukurnya. Bisa menggunakan meteran ataupun GPS, ya, berapa jaraknya tadi adalah 30 meter misalkan dari titik ikat ke titik pusat plot pertama dengan azimut 20 derajat. Terus kita catat di tali sheetnya. Jadi kita harus sudah menyiapkan tali sheet. Apabila telah sampai kepada titik pusat plot pertama, maka di titik pusat plot pertama kita tancapkan paralon, ya, sebagai penanda. Kalau sudah ditancapkan paralonnya, jadi kita buat ukuran paralonnya seperti di awal-awal perkuliahan kita harus menyiapkan bahan alat, ya. Salah satunya paralon. Kita buat misalkan 30 sentian dengan yang setengah in. Terus kita tancapkan di situ sebagai titik pusat plot pertama atau penanda titik pusat plot pertama. Seperti di kuliah-kuliah sebelumnya, bahwa titik pusat plot pertama merupakan titik pusat bagi keseluruhan plot. Itu titik
titik pusat bagi plot kedua, titik pusat plot ketiga, dan titik pusat ke plot 4. Jadi titik pusat plot pertama merupakan titik pusat bagi keseluruhan plot. Artinya misalkan kalau kita telah di titik pusat plot pertama, maka akan kita bidik atau membuat plot kedua. Ya. Kita buat plotnya dulu, kita mengarah ke plot 2, di mana plot kedua ini azimutnya itu 360 derajat atau 0 derajat. Jadi kita tembak dengan menggunakan kompas dengan azimut 0 atau 360 derajat dari titik pusat plot pertama. Dengan jarak dari titik pusat plot pertama ke titik pusat plot kedua adalah 36,6 meter. Nah, kalau sudah sampai titik pusat plot kedua, maka titik pusat plot kedua seperti di titik pusat plot pertama ditancapkan paralon juga sebagai penanda titik pusat plot kedua. Apabila telah selesai membuat titik pusat plot kedua, kita akan membuat titik pusat plot ketiga dengan azimut 120 derajat dari titik pusat plot pertama dengan jarak yang sama, yaitu 36,6 meter. Dan setelah itu di titik pusat plot pertama kita tancapkan kembali ya, paralon yang telah disediakan sebagai penanda titik pusat plot ketiga. Apabila telah selesai membuat titik pusat plot ketiga, kita akan membuat titik pusat plot keempat. Dari titik pusat plot pertama kita akan menembak dengan azimut 240 derajat menuju titik pusat plot titik pusat keempat dari titik pusat plot pertama dengan jarak 36,6 meter. Apabila telah sampai di titik pusat plot keempat, maka dikasih penanda lagi, yaitu dari paralon. Jadi kita tancapkan paralonnya. Nah, itu semua titik pusat plot pertama, titik pusat plot kedua, titik pusat plot ketiga, dan titik pusat plot keempat telah ada dan ditandai dengan paralon. Maka kita mulai membuat anular plot dan subplot di masing-masing plot. Misalkan kita membuat anular plot atau subplot di plot pertama. Nah, untuk membuat anular plot yang merupakan lingkaran terbesar, kita harus dari titik pusat pertama itu dengan jari-jari 17,95 meter. Maka kita tarik ke sebelah kanan ya, atau ke samping kanan, ke samping kiri, dan ke depan dan ke belakang kita kasih tanda pakai bendera ya. Jadi di situ pakai bendera kasih tanda bahwa itu tanda lingkaran anular plot dengan jari-jari 17,95 meter. Jadi depan kita, belakang kita dari titik pusat plot pertama dan samping kanan dan kiri kita dikasih tanda dengan bendera, dengan tiang bendera kecil. Ya, kayak seperti mapur gitu yang kecil ya. Jadi itu adalah untuk titik untuk anular plot. Sedangkan untuk subplot itu kita buat dengan jari-jari 7,32 meter. Dari mana? Dari titik pusat plot pertama. Jadi titik pusat plot pertama dengan jari-jari 7,32 meter kita tarik ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri kita, karena kita berdiri di titik pusat plot pertama. Kita tarik ya pakai meteran, yaitu 7,32 meter. Kita kasih tanda bendera lagi, depan, belakang, kanan, dan kiri samping kita. Nah, itu telah terbentuk yang namanya anular. Terus kemudian untuk mikroplot, kita dari titik pusat plot pertama, kita yang berdiri di situ, kita akan membuat mikroplot, di mana jari-jarinya itu 2,07 dengan azimut 90 ya. 90 derajat. Nah, dengan jarak dari titik pusat subplot itu 3,66 meter. Ya, jadi seperti gambar di sebelah kanan ya, ada yang
titik hitam kecil gitu ya, itu microplot gitu ya. Nanti dari titik pusat plot satu itu atau masing-masing titik pusat plot itu kita tarik dengan meteran 2,07 dengan azimut 90 derajat ya. 90 derajat, bukan 45 derajat, 90 derajat. Di mana jaraknya itu dari titik pusat plot ke titik pusat microplot itu 3,66 meter, bukan 36,6 meter tapi 3,66 meter. Sedangkan kalau 36,6 meter adalah jarak antara tiap pusat plot atau dari plot pertama ke plot kedua, plot pertama ke plot 3, ke plot pertama ke plot 4. Seperti bisa dilihat di samping kanan saya gambarnya. Kemudian apabila di plot pertama telah dibuat anular plot, subplot dan microplot, lakukan dengan cara yang sama ya di plot kedua, di plot ketiga dan di plot keempat untuk membuat anular plot, subplot dan microplot. Bisa dipahami ya semuanya ya. Jadi dengan cara yang sama seperti di plot pertama, kita membuat anular plot, subplot dan microplot. Tadi sudah diketahui bahwa jari-jari anular plot adalah 17,95 meter, jari-jari subplot 7,32 meter, jari-jari microplot 2,07 meter dengan azimut 90 derajat dan jarak dari titik pusat subplot 3,66 meter untuk membuat microplot. Itu adalah untuk membuat anular plot, subplot dan microplot di masing-masing plot, baik di plot 1, plot 2, plot 3 dan plot 4. Caranya persis yang sama dengan cara membuat anular plot, subplot dan microplot di plot 1. Apabila semua plot ya telah dibuat ya, di plot 1, plot 2, plot 3 dan plot 4, maka kita akan membuat titik contoh tanah. Jadi titik contoh tanah itu adalah jaraknya dari titik pusat subplot atau titik pusat plot adalah 18,3 meter atau di tengah-tengahnya, kan tadi jarak antara titik pusat plot itu 36,6 meter, maka setengahnya itu 18,3 meter dibuat titik contoh tanah, di mana titik contoh tanah ini adalah untuk mengambil sampel tanah. Titik contoh tanah ini kita buat di 3 lokasi, yaitu di antara titik pusat plot pertama dengan titik pusat plot kedua. Kita itu melakukan titik contoh tanah 1, terus dibuat lagi titik contoh tanah dari titik pusat plot pertama sampai dengan titik pusat plot ketiga. Itu titik contoh tanah yang kedua. Sedangkan titik contoh tanah yang ketiga dibuat di antara titik plot pertama dengan titik pusat plot keempat. Bisa dilihat di sebelah kanan ya. Jadi yang lingkarannya kecil antara jarak antara titik pusat plot 12, 13 dan 14 itu adalah titik contoh tanah. Nah, di sini titik contoh tanah ini nanti ada 3 titik contoh tanah yang bisa diambil sampelnya. Nanti kalau pengukuran yang pertama berarti masih tetap di situ di baris yang sama. Nanti membuat baris, misalkan tengah-tengahnya itu kita pengukuran pertama, sebelah kanan nanti pengukuran kedua, untuk sebelah kirinya ambil tanah yang ketiga gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengambil tanahnya? Seperti yang sebelumnya disampaikan, yaitu menggunakan dengan jari-jari lingkaran gitu ya, sekitar 50 cm ya, dengan kedalaman 10 cm kita ambil sampel tanahnya. Nanti sampel tanahnya seperti nanti oleh Ibu Inggar Damayanti disampaikan nanti dalam periode berikutnya, itu bisa dikomposit, dicampur ya, dari titik contoh tanah, titik contoh tanah 1, titik contoh tanah 2 dan titik contoh tanah 3 itu bisa dikomposit. Tapi bagus juga kalau di masing-masing untuk dianalisis kan gitu ya. Jadi itu adalah cara atau langkah-langkah pembuatan plot ukur dengan desain cluster plot FHM.
Secara singkat, langkah-langkah pembuatan plot ukur ini pertama kita harus menentukan titik ikat. Ini titik ikat ini merupakan titik awal menuju ke titik pusat plot pertama. Nah, dari titik ikat ini kita harus harus mengetahui azimutnya ya, berapa derajat dan jaraknya berapa meter ke titik pusat plot pertama. Di mana titik pusat plot pertama ini merupakan titik pusat bagi keseluruhan plot, yaitu untuk titik pusat dari plot pertama ke titik pusat plot kedua, dari titik pusat plot pertama ke titik pusat plot ketiga, dan titik pusat plot pertama dari titik pusat plot keempat. Di mana azimutnya 1 ke 2 itu 0 atau 360 derajat, 1 ke 3 120 derajat, 1 ke 4 240 derajat, dengan jarak antara tiap subplot 36,6 meter. Dan jari-jari dari anular plot 17,95 meter dan subplot 7,32 meter. Dan kita buat titik contoh tanah di masing-masing jarak ya, masing-masing jarak titik pusat plot itu sebanyak 3 buah dengan jarak titik contoh tanah dari titik pusat subplot atau plot itu 18,3 meter. Mungkin itu saja secara ringkas bagaimana langkah-langkah kita membuat plot ukur dengan desain cluster plot FAM. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.